Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rionald Alki dengan nomor induk mahasiswa 07015230054. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkhususnya pada pasal 1 sampai pasal 49. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas isi-isi yang ada di KUHP ini, terkhususnya di pasal-pasal tadi, perlu kita ketahui bahwa KUHP ini menjadi acuan bagi penegakan perundang-undangan yang ada di Indonesia, atau biasa kita sebut dengan hukum formil. Nah, langsung aja kita bahas pasal per pasalnya. Langsung aja kita bahas di pasal 1. Di sini tertulis bahwa pasal 1 ini merupakan ketentuan umum, yang dimana ketentuan umum ini mengharuskan kita untuk memahami apa sih dasar-dasar yang ada di hukum acara pidana tersebut. Seperti contohnya di pasal 1 angka 1 sampai 5. Di sini menyebutkan apa sih arti penyelidikan, penyidikan, dan siapa aja yang berwenang. Seperti contohnya tertulis adalah Polri dan pegawai negeri sipil tertentu yang dipilih oleh Polri sendiri. Nah, selanjutnya di angka 6 sampai 7 ini disebutkan bahwa jaksa, arti daripada jaksa tersebut, dan penuntut umum. Lalu di angka 8 sampai 10 di sini disebutkan bahwa hakim, apa sih hakim itu, dan apa itu pra-peradilan, dan bagaimana caranya. Lalu di angka 11 sampai 12 ini terdapat bentuk-bentuk daripada putusan atau hak untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Nah, selanjutnya ada di angka 13 sampai 15. Di sini disebutkan apa sih arti daripada penasihat hukum itu sendiri dan tersangka juga terdakwa. Lalu bagaimana juga tentang posisi dan hak mereka di dalam sebuah proses pidana. Lalu di angka 16 sampai 21. Di sini ditulis bahwa prosesual seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan itu ditunjukkan arahnya seperti apa. Dituliskan di sini bahwa hukum acara pidana ini mengatur jalannya prosesual daripada hal-hal tersebut. Lalu di angka 22 sampai 23 di sini terdapat hak-hak untuk ganti kerugian dan rehabilitasi apabila hak atas pemulihan akibat tindakan yang tidak sah atau di pra-peradilan tersebut. Lalu di angka 24 sampai 28 di sini disebutkan bagaimana laporan, pengaduan, dan keterangan atau saksi dan ahli. Lalu di angka 29 sampai 30 ini mengenai keterangan anak dan keluarga. Lalu di angka 31 sampai 32 itu mengenai ketentuan waktu yang berlaku di dalam sebuah perundang-undangan, di sebuah peradilan, seperti itu. Kita lanjutkan pada pasal 2. Nah, di pasal 2 ini dia mengatur tentang ruang lingkup berlakunya sebuah undang-undang KUHP tersebut. Nah, KUHP ini berlaku untuk seluruh proses pengadilan pidana di lingkungan peradilan umum. Berapapun tingkatnya dari peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan tersebut. Itu diatur secara jelas di pasal 2. Lalu lanjut di pasal 3, dia ini menegaskan dasar peradilan. Dia menegaskan bahwa segala bentuk peradilan pidana wajib dilakukan sesuai dengan cara dan ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Nah, ini tujuannya sebagai menjamin tegaknya hukum keadilan dan kepastian hukum dalam proses pidana. Selanjutnya di pasal 4 sampai 15 ini di dalam satu cangkupan yang sama mengenai penyidik dan penuntut umum. Bab ini mengatur struktur dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tahap awal proses pidana sampai proses pidana itu selesai atau dinyatakan putusan akhirnya.
Seperti itu. Lalu kita bahas secara rinci mengenai pasal 4 sampai 5 dulu nih. Di pasal 4 sampai 5 ini menjelaskan tentang tugas dan wewenang penyelidik, yaitu pejabat Polri yang pertama kali menindaklanjuti laporan atau informasi tentang dugaan tindak pidana. Lalu di pasal 6 sampai 12 ini dia mengatur mengenai penyidik atau dan penyidik membantu. Siapa aja mereka? Nah, ini dia termasuk daripada pejabat Polri dan PNS tertentu yang diberi wewenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada penuntut umum atau biasa kita sebut sebagai jaksa. Lalu di pasal 13 sampai 15 ini mengatur tentang kejaksaan atau penuntut umum sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan, menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan melaksanakan putusan hakim. Di luar daripada itu, pejabat-pejabat yang lain tidak berwenang untuk mengatur hal tersebut. Seperti itu. Apabila seorang polisi ingin ikut serta di dalam penyusunan surat dakwaan, itu sangat dilarang di dalam undang-undang. Karena di sini diatur bahwa yang mengatur hal tersebut hanya penuntut umum atau kejaksaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bahas dari pasal 16 sampai 49. Ini dijadikan satu lingkup mengenai tindakan paksa. Di dalam pasal tersebut dari 16 sampai 49 ini memuat tentang ketentuan alat atau tindakan hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam proses penyidikan yang harus dilakukan sesuai hukum dan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi setiap proses peradilan pidana ini mengharuskan bahwa proses tersebut sesuai dengan hak asasi manusia itu sendiri yang berlaku tentunya di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara rinci dari pasal 16 sampai 49 ini mengenai pembagian-pembagiannya. Yang pertama, dari pasal 16 sampai 19 ini membahas mengenai penangkapan. Bagaimana kewenangan penyelidik dan penyidik untuk menangkap seorang tersangka, entah dari syarat bukti permulaan yang cukup, kewajiban menunjukkan surat perintah, penangkapan, dan juga batas waktu penahanan untuk seorang tersangka yang biasanya maksimal ini 1 hari. Lalu di pasal 20 sampai 31 ini membahas tentang penahanan itu sendiri. Nah, di sini menjelaskan tentang jenis-jenis dari penahanan, seperti contohnya rumah tahanan negara, rumah, dan kota. Nah, syarat daripada penahanan ini harus ada alasan kuat dan bukti yang cukup. Sekali lagi saya tekankan, ini membutuhkan alasan yang kuat dan bukti cukup. Bukti ini biasanya minimal 2 bukti dari yang sepanjang saya ketahui. Lalu jangka waktu serta perpanjangan mengenai penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ini serta hak tersangka untuk memintakan penangguhan penahanannya juga. Di sini diatur di dalam pasal 20 sampai 31. Apabila nantinya seseorang menjadi tersangka, dia berhak untuk meminta penangguhan penahanan. Lalu di pasal 32 sampai 37 dia ini mengatur tentang tata cara penggeledahan rumah dan badan anggota tubuh dengan izin ketua pengadilan tentunya. Pengadilan negeri biasanya dalam proses penyelidikan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa proses ini memerlukan saksi yang cukup, mungkin dari pejabat lingkungan seperti RT atau RW. Lalu prosedurnya ini juga tidak dalam keadaan mendesak. Biasanya seperti yang sudah dijelaskan di dalam kelas saya, bahwa proses penggeledahan ini harus dilakukan di siang hari, tidak boleh di malam hari. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas
di dalam pasal 38 sampai 46. Di sini mengatur mengenai proses penyitaan. Dia ini di pasal-pasal ini di dalam pasal 38 sampai 46 dia menetapkan bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan izin pengadilan. Nah, benda-benda yang diduga berasal dari tindak pidana digunakan untuk tindak pidana atau berkaitan langsung dengannya. Di luar daripada itu, aparat penegak hukum dilarang untuk mengambil atau menyita barang-barang dari yang di luar disebutkan tadi. Lalu termasuk juga ketentuan seperti penyimpanannya, pelelangan benda sitaan, dan pengembalian kepada pihak yang berhak ini diatur di dalam pasal 38 sampai 46 tersebut. Jadi kemana aja sih kalau orang-orang bertanya kemana sih barang-barang tersebut yang disita ini diproses di dalam pengadilan, apa jangan-jangan hilang? Atau jangan-jangan ini dijual oleh aparat penegak hukumnya? Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi di pasal 38 sampai 46 ini sudah mengatur mengenai benda-benda yang akan disita tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas pasal 47 sampai 49. Apa sih yang diatur di sini? Pasal tersebut mengatur tentang pemeriksaan surat, mulai dari pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan surat-surat atau paket yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, dengan izin pengadilan dan kewajiban menjaga kerahasiaan daripada surat atau paket tersebut. Seperti itu. Nah, dari penjelasan pasal per pasal tadi, bisa kita simpulkan bahwa pasal 1 sampai pasal 49 tadi itu membentuk fondasi awal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimulai dari definisi dasarnya, ruang lingkup apa saja yang berada di dalam KUHP tersebut, hingga mekanisme dan batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seluruh pasal dalam rentang ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu yang diperiksa atau ditahan, sehingga asas keadilan, kepastian, dan kemanusiaan tetap terjaga dalam setiap proses pidana berlangsung. Sekian penjelasan saya mengenai pasal 1 sampai 49 yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan presentasi daripada penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.